Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu yang sedang bertugas di Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone. Selamat mendengarkan. Salam jumpa kembali para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam permenungan inspirasi Sabda Allah hari ini. Insani edisi hari Rabu tanggal 14 April tahun 2021 bersama saya Pastor Edi Octavianus Kaniu. Marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih di dalam surga, Engkau kembali menyediakan waktu bagi kami untuk sejenak merenungkan sabda-Mu. Kami percaya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar Roh Kudus itu memberikan pencerahan bagi kami untuk dapat membaca dengan baik serta merenungkan sabda-Mu ini. Kami serahkan diri kami kepada tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengambil buah-buah permenungan yang dapat kami gunakan dalam kehidupan dan iman kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Injil hari ini, yakni dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia tidak mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Ada sebuah lagu dari Indonesian Idol yang mungkin saya sedikit menambah dari teks lagu tersebut. Semua karena cinta Tuhan, semua karena kasih Tuhan, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini diawali dengan kalimat atau dengan ayat sebab begitu besar kasih Allah. Dan setelah itu diungkapkan karya-karya luar biasa yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kata-kata yang sesungguhnya sederhana, namun mempunyai kekuatan atau berdaya guna yang besar. Saudara-saudari, selalukah kita dalam kehidupan kita sehari-hari menggemakan kata-kata tersebut? Karena begitu besar kasih Allah saat kita melakukan pekerjaan, pelayanan, atau karya apapun juga di dalam kehidupan iman kita. Kata-kata di awal Injil hari ini menyadarkan kita bersama-sama bahwa setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, terutama karena kasih dan cinta Allah kepada kita.
Misalnya saja, kita memperoleh kesempatan untuk menghirup udara baru pada saat kita bangun pagi hari, atau pada saat kita melakukan apa saja yang harus kita perjuangkan. Kadang-kadang kekuatan cinta Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam pengalaman-pengalaman hidup seperti itu. Ya, semuanya yang kita lakukan karena kasih-Nya senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Karena kasih dan cintanya lah yang membuat kita selalu tersenyum melakukan pekerjaan dan karya apapun di dalam namanya, walaupun pekerjaan dan karya-karya tersebut terasa berat. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, kita yakin apa yang kita capai hari ini karena Tuhan masih dan terus-menerus mencintai dan mengasihi kita. Terkadang cintanya, terkadang kasih-Nya hadir lewat hal-hal yang kecil atau hal-hal yang terlalu sederhana dan biasa sehingga kita tidak menyadarinya. Bahkan terkadang kasih dan cintanya itu hadir mungkin lewat peristiwa-peristiwa yang menjengkelkan kita, mungkin melalui peristiwa-peristiwa yang membuat kita sakit hati. Tetapi kalau kita melihat dengan baik dalam setiap peristiwa apapun, cinta dan kasih Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan dan diri kita. Mungkin kita pernah jengkel karena orang mempermalukan kita. Mungkin kita pernah merasa sakit hati karena dari situ kita semua dapat belajar bahwa hal itu sakit hati atau jengkel karena diberikan kesempatan oleh Allah untuk semakin memurnikan iman kita, dan kita dapat menemukan makna dari setiap peristiwa-peristiwa tersebut, dan disitulah kita semakin menemukan dan meyakinkan bahwa cinta Allah tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan dan iman kita. Masih banyak hal-hal lain yang sederhana, yang kecil, yang dapat kita renungkan bahwa di balik itu semua ternyata sangat luar biasa cinta Allah di dalam kehidupan kita. Kita berharap bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam peristiwa-peristiwa sederhana dalam kehidupan dan perjuangan-perjuangan kita sehari-hari. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti selalu yakin dan selalu percaya akan mendapat kepastian keselamatan karena cinta Allah kepada kita. Patutlah kita mengucapkan syukur kita mulai saat ini dan seterusnya di dalam kehidupan kita, baik pada saat melalui doa-doa kita secara pribadi ataupun dalam kebersamaan kita dengan sesama orang beriman saat kita menyampaikan puji-pujian dan doa-doa kita kepada Allah. Kita mengungkapkan betapa kita bersyukur karena cinta Allah di dalam kehidupan kita yang tidak berkesudahan, yang memberikan kepastian akan keselamatan, sehingga kita memiliki kehidupan yang kekal berkat karya penebusannya di kayu salib. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, mari setiap hari kita memohon kasih-Nya, kita memohon cintanya senantiasa hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam karya-karya kita, hadir dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Walaupun sebenarnya tanpa kita minta pun, kasih Tuhan, cinta Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi bila kita memohonnya dengan kerendahan hati, pastilah kebahagiaan kita akan menjadi lebih sempurna karena cinta Tuhan semakin hadir dalam kehidupan iman kita. Karena kita menerima apa yang benar-benar kita minta di dalam iman. Mari kita bersama-sama terus-menerus menyadari cinta Tuhan itu. Segala sesuatu dapat kita lewati saat ini, peristiwa-peristiwa apapun dapat kita lewati saat ini. Semuanya sebagai orang beriman kita sadari karena selalu cinta Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Semoga damai Tuhan dan cinta Tuhan selalu beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah cinta yang senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan dan iman kami. Cinta tersebut senantiasa memberikan kami kepastian akan kebahagiaan dan keselamatan.
Cinta tersebut senantiasa menguatkan kami dalam kehidupan dan iman kami. Cinta tersebut senantiasa memperteguh iman kami di dalam kebimbangan dan perjuangan-perjuangan hidup kami. Maka semoga senantiasa hadirlah cintamu yang akan memberikan penghiburan, kekuatan, dan semangat di dalam kehidupan kami untuk memuliakan Dikau dalam pekerjaan dan pelayanan serta karya kami sehari-hari. Turunlah berkat dan cinta Allah bagi saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Taniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.